Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Januari 2004, mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 5 kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya dari mata kuliah Gerakan Sosial dalam buku yang ketiga dengan judul Menjaga Perbedaan Pendapat, Kontrol Sosial, dan Gerakan Anti Globalisasi oleh Lius A. Fernandez. Yang pertama, protes kontrol dan kepolisian. Di kota Winston, pada satu hari tepatnya pada hari Jumat tahun 2002, ada sekelompok kecil melakukan protes di DuPont, Georgia pada pukul 6.30 pagi, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF. Selama beberapa hari, polisi telah memperingatkan warga untuk mengunci diri karena pengunjuk rasa yang kejam dan anarkis akan segera turun. Ketika mereka bersiap untuk bertindak, kelompok mulai memindahkan jaring benang yang mereka siap sekarang lebarnya sekitar 25 langkah jalan kaki ke jalan. Akhirnya, tindakan kelompok itu meluas hingga 5 blok. Tidak jelas mengapa mereka ditangkap pada saat itu, karena mereka juga telah menuruti perintah polisi untuk mengurung diri di kamar. Sementara pengunjuk rasa paman ditangkap di dekat DuPont, Georgia. Pengunjuk rasa lainnya mempraktikkan hak mereka untuk membebaskan berbicara di Freedom Plaza. Ironisnya, seperti bicara para pengunjuk rasa sendiri, bahwa polisi mengepung terlebih dahulu menangkap semua orang di Freedom Plaza sebelum mereka bersuara. Di tahun 2001, gerakan anti-globalisasi masih digairahkan dalam protes besar Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO 1999 di Seattle dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisir dengan baik di Washington, Prahara, Ganeo, dan Winnipeg. Ini semua berubah setelah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center dan pentongan dan badupsi berikutnya di News Patriot. Ketika pemerintah Amerika Serikat mengurangi kebebasan sipil warganya, mungkin untuk meningkatkan keamanan sosial, FBI dilaporkan terus mencermati kelompok vegan dan organisasi yang dikenal sebagai Catholic Workers serta organisasi yang relatif arus utama seperti People for the Equal of Animals atau PETA dan Food Not Box seperti AFND, menggambarkan grupnya kepada semua orang yang berdedikasi untuk mengubah masyarakat melalui cara-cara damai. Di masa lalu, organisasi seperti Serikat Pekerja membutuhkan struktur hierarki yang sentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Dalam 10 tahun terakhir, para cendekiawan semakin tertarik pada kebijakan protes dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Mereka telah memberikan perhatian yang cermat pada hubungan antara represi dan mobilisasi gerakan sosial, dan sejumlah studi berfokus pada bagian represi yang menghentikan atau memperlambat gerakan sosial. Represi adalah konsekuensi lainnya dalam mempelajari kebijakan protes dan merupakan perhatian utama bagi banyak sarjana lainnya yang mempelajari gerakan sosial. Mira Marx, 2004, melihat apa yang disebut dengan represi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender dengan alasan bahwa konsep represi terikat dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Represi adalah apa yang dilakukan negara, khususnya negara buruk yang tidak dapat mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan mencuri senjata. Keadilan politik Otto Heimer 1980 adalah studi klasik tentang represi umum. Heimer menunjukkan bahwa sistem hukum bukanlah aparat yang netral, tetapi sebuah proses yang dapat digunakan untuk keuntungan politik. Berdasarkan
karya Kirchheimer dan Malthus Steffenberg 2001, mereka berpendapat bahwa penindasan hukum merupakan alat yang efektif untuk menghubungkan protes dan perbedaan pendapat. Yang kedua, perspektif tentang perbedaan pendapat. Thomas Hobbes, Borbeck, dan Steinberg 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrol sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Karena konsep kontrol sosial dan pada masa transisi dari feudalisme ke modernitas dan sumber dari kepedulian terhadap keamanan negara. Maka pembahasan tentang kontrol sosial sejak awal tidak dikaitkan dengan hukum negara. Dari perspektif sosiologi umum, kita melihat bahwa negara menggunakan tipe kontrol sosial yang bekerja sebelumnya sudah ada. Art Negri menjelaskan 3 jenis tenaga kerja non-materi. Yang pertama, terlibat dalam produksi industri yang telah diinformasikan dan telah memasukkan teknologi komunikasi dengan cara yang mengubah proses produksi itu sendiri. Manufaktur dianggap sebagai jasa dan tenaga kerja materi dari produksi barang tahan lama, bercampur dan cenderung ke arah tenaga kerja non-materi. Yang kedua, kerja non-materi dari tugas-tugas analisis dan simbolik dengan sendirinya dipecahkan sebagai manipulasi kreatif yang cerdas dari satu sisi dan tugas-tugas simbolik rutin di sisi lain. Dan akhirnya, jenis kerja non-materi yang ketiga melibatkan produksi, manipulasi, pengaruh dan membutuhkan kontak manusia dan kerja dalam mode tubuh. Yang ketiga, gerakan anti-globalisasi. Gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya di mana-mana dan di tempat mana saja. Gerakan anti-globalisasi juga terletak dalam persisian perburuan dan perjanjian perdagangan bebas dalam perang melawan buruh pabrik, dalam manipulasi simbol arif perusahaan. Refleksivitas adalah kemampuan seorang peneliti untuk berdiri dan menilai aspek dari perilaku masyarakat dan budayanya sendiri dalam kaitannya dengan faktor-faktor seperti motivasi dan makna. Perstehen adalah tingkatan pengetahuan yang membutuhkan empati, kasih arif, dan pengertian. Tujuan Rifus dalam membagi globalisasi menjadi 3 bidang operasi yang berbeda, yaitu budaya, ekonomi, dan politik. Globalisasi budaya adalah pergerakan ide, informasi, citra, dan orang-orang. Dengan kata lain, ini adalah cara penyebaran informasi dan nilai budaya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Globalisasi ekonomi sering disebut globalisasi korporat, mengacu pada perluasan pasar ekonomi melintasi batas arif. Globalisasi ekonomi memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, pengabdian yang arif untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terus meningkat. Yang kedua, globalisasi ekonomi adalah privatisasi barang publik. Yang ketiga, globalisasi adalah pengembangan perdagangan dan investasi yang berorientasi ekspor. Dalam pandangan ini, kaum anarkis bekerja menuju 2 tujuan. Yang pertama, mereka ingin membongkar institusi hierarkis yang menindas. Yang kedua, mereka ingin menghentikan lembaga-lembaga itu dengan versi organik, horizontal, kooperatif, berdasarkan ekonomi solidar, sosial sukarela, gotong royong, dan aksi langsung. Yang berikut mengelola dan mengatur protes. Pada November 2004, kawasan perdagangan bebas Amerika atau FTTA bertemu di Miami.
menerapkan model Miami yang sekarang terkenal dengan Departemen Kepolisian Miami-Dade. Bekerja sama dengan puluhan negara penegak hukum lokal, negara bagian, dan nasional, mereka menyambut pengunjuk rasa dengan kekuatan yang tegas. Misi Kota Miami menegaskan peraturan 4 hari sebelum proses FPPA, waktu yang cukup bagi undang-undang untuk diberlakukan, tetapi tidak bagi pengacara pergerakan untuk menantangnya. Menurut MC Pyle dan rekan-rekannya, perizinan merupakan inti dari model manajemen yang dinegosiasikan dari protes kepolisian karena polisi cenderung tidak menggunakan kekerasan dan karena itu menindas gerakan, dimulai sebelum protes dan proses perizinan. Kata seorang letnan di Departemen Kepolisian Washington DC, pertama, berbulan-bulan sebelum protes, polisi biasa memperkirakan jumlah petugas yang diperlakukan untuk patroli di acara tersebut. Yang kedua, polisi menggunakan izin untuk mendapatkan keuntungan dan menangani pengunjuk rasa. Yang ketiga, polisi dapat mengumpulkan informasi tentang kelompok yang diharapkan menjadi protes. Yang kelima, bentuk demokrasi. Pada tahun 1999, Organisasi Perdagangan Dunia bertemu di Seoul untuk meluncurkan peraturan negosiasi perdagangan dunia. Bersama dengan pertemuan tersebut, hadir pula ribuan pengunjuk rasa dari seluruh dunia yang melakukan demonstrasi jalanan besar-besaran di luar pertemuan. Program kontra-intelijen adalah upaya FBI untuk mengganggu perbedaan pendapat di antara organisasi politik pada tahun 1960 sampai 1970-an. Program ini ditemukan hanya setelah seorang masuk ke kantor FBI dan mencuri apa yang kemudian dikenal sebagai surat kabar Joint Pro. Untuk penjelasan lebih rinci tentang efek dari Use Patriot, mungkin investasi kelompok-kelompok yang disebut di sini sebagian dibentuk oleh ketakutan bahwa kelompok-kelompok ini berhasil bergabung. Yang berikut, pendatang para anarkis. Penegakan hukum menggunakan berbagai taktik psikologis untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivis anti-globalisasi melalui kampanye, hubungan masyarakat, dan media. Taktik psikologis adalah teknik kontrol sosial yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan tujuan untuk menciptakan kekuatan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Karyawan berpangkat tinggi di GPC Internasional menjelaskan peran dalam perencanaan protes G8. Yang pertama, menulis rencana komunikasi strategis dan membuat draft dokumen yang menjelaskan arah strategis tim kepolisian terpadu. Yang kedua, Dewan Komunikasi. Dalam dokumen yang dibuat beberapa kejadian, setelah itu perusahaan menjelaskan pendekatan komunikasinya. Yang terakhir, penegakan hukum dan kontrol. Dalam Movie Today Hard dan Near 2004 berpendapat bahwa model represif selalu mengikuti inovasi dan perlawanan. Begitu pula sebaliknya. Mereka menyarankan bahwa pembangkang adalah inovator yang menciptakan dari kebutuhan cara-cara baru untuk melawan dan menentang status quo. Institusi global seperti WTO akan segera mengambil alih kekuasaan teritorial dalam hukum yang signifikan, dan paling tidak negara-negara tidak bisa lagi menikmati kemerdekaan adatnya. Secara maksimal, inovasi gerakan anti-globalisasi akan menginspirasi gerakan aktivis muda lainnya. Karenanya mengingat bahwa representasi selalu terletak tepat di bawah permukaan, menunggu untuk bangkit di saat yang paling tidak diharapkan. Dan ini adalah memberikan suatu tujuan bagi harapan bagi masa depan. Demikian hasil penjelasan review saya dalam video kali ini. Bagi teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.
kasih.